Assalamualaikum. Halo guys, apa kabar Anda semuanya? Saya selalu berharap semoga Anda semua selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga tentunya rezeki yang berlimpah lagi berkah. Dan juga saya yakin Anda yang menonton video saya ini pastilah orang-orang yang benci dengan ketidakadilan dan benci dengan ketidakjujuran. Betul nggak guys? Dan tentu pastinya Anda semua adalah orang-orang yang baik dan juga jujur. Seperti biasa, saya akan mengajak Anda semuanya untuk melihat dan juga menyimak video-video yang menurut saya menarik untuk saya tampilkan buat Anda semuanya. Dan video menarik kali ini yang akan saya tampilkan adalah masih seputaran tentang si Rasman. Jadi ada mantan ajudannya Rasman yang dulunya pernah ikut kerja atau pernah jadi anak buahnya Rasman, tapi dia berhenti karena sering dikata-katain kebun binatang oleh Rasman, dan dia membongkar semua kelakuan si Rasman ini. Tapi sebelum kita ke video utamanya itu, saya ingin mengajak Anda semuanya untuk melihat sedikit kilas balik video sebelum Peggy dibebaskan tentang pernyataan Rasman. Oke, kita langsung saja masuk ke video yang pertama. Menurut saya, dukungan publik, netizen dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya hanya minta kita tetap patuh pada KUHP. Kita tetap patuh pada aturan. Sekarang teori pembuktian, kalau tersangkanya tidak benar menurut kuasa hukumnya, silakan ajukan pra-peradilan, tunggu. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Tapi saya nggak bisa buka semua. Berarti Abang meyakini bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy akan berakhir anti klimaks bagi dirinya? Ya. Dan perkara ini akan berhenti sampai Peggy. Tidak ada dua lagi. Itu perhitungan saya. Saya tidak mau menuduh ya, tapi keyakinan saya. Karena ini pertaruhan juga buat saya, Dinda. Kalau saya salah menilai, maka saya juga akan jeblok sebagai seorang praktisi. Tapi tidak apa-apa, karena seorang praktisi, seorang lawyer profesional, dia punya konsekuensi. Dari apa yang saya yakini, apa yang saya kaji dan tim, maka itu yang saya sampaikan. Tentu dalam rangka presumption of innocence, praduga. Jadi di video ini si Rasman dengan yakinnya mengatakan bahwa Peggy adalah pelaku satu-satunya guys. Dan kita lihat lagi video berikutnya. Mungkin ada dari Anda yang belum mendengar atau melihat perdebatan antara Farhad dan juga Rasman. Ini dia pernyataan dari saudara Farhad ini kan. Ya saya kan nggak menyebut nama siapa aja ya, kira-kira begitu. Ya maksud saya begini, makanya bertarunglah kita pada substansi di mana kita membela seseorang itu. Nah sekarang begini, tolong dicek benar tidak bahwa saudara Saka Tatal itu masih belum bebas murni, masih ada PB nggak? Bebasan bersyarat dia. Jangankan dia dibebas bersyarat, karena di dalam penjara pun masih berteriak untuk memperjuangkan bagi mereka. Bukan, saya tanya benar kan? Ya benar nggak? Sampai Agustus masa bersyarat. Ya, berarti benar. Nah saya minta dengan terang ini, Pak Kepala Lapas, Kepala Bapas, tolong dipanggil kembali, dimasukkan ke dalam tahanan agar tidak resah masyarakat Indonesia. Itu pikiran saya. Kalau saudara mengatakan ngomong seperti itu, begini, kita udah resah ini di sini sekarang. Perjuangkan. Si Rasman di sini bilang bahwa supaya rakyat tidak resah. Siapa yang resah ya kan? Yang resah adalah dia sendiri. Betul nggak guys? Saudara bilang tadi, yang tidak mendukung saudara, kita dibilang ini semua penjahat. Terus Anda yang baik, begitu. Nah saya bilang, kita belajar konstruksi hukum. Kalau PB, dia langgar, masuk ke dalam. Fair-fairan aja. Ini kan kalau penangkapan salah, bukan Peggy Setiawan, tapi Peggy Peron, ajukan pra-pid. Kalau nanti tidak ditolak pra-pidnya, tunggu putusan pengadilan. Clear sampai di situ. Makanya saya minta, kita fair-fairan di sini. Jangan, karena kita merasa bahwa klien kita digebukin, masa dibilang saudara Farhad bilang bersyukur
kalian. Sekarang ditangkap Peggy Peron. Bagaimana ceritanya ini? Saya sedih saya itu. Bu, masa bersyukur disuruh tangkap saya mana ini? Sedikit, Pak. Intinya Bang Farhas itu menceritakan bahwa penangkapan yang terdahulu itu penuh dengan penyiksaan. Itu yang inti yang mau disampaikan sebenarnya. Tony, oke. Sekarang saya mengklarifikasi ke Bang Rasman. Bang Rasman mengatakan yang ditangkap sekarang adalah Peggy alias Peron. Bukan Peggy alias Peron, Bang. Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap. Oke? Iya, itu kata siapa? Ya kata saya, memang kalian saya. Dari mana kalian bilang Peggy Setiawan bukan Peggy alias Peron? Dari mana itu? Ya memang namanya udah beda. Kata siapa? Ya kata saya. Nanti tunggu di proses pengadilan. Benar tidak Peggy Peron itu alias Peggy Setiawan? Bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Iya, kenapa Peggy Setiawan sama Peggy Peron juga beda dong. Bahasa Inggris, jangan kan beda. Peggy Setiawan, Peggy Setiawan, Peggy Peron, Peggy Peron. Makanya gini, kalian ini pembela hukum dari seorang tersangka, kasihan. Masa sebulan baru mengajukan prapit? Yang kedua, di situ disebut Peggy alias Peggy Peron alias Peggy Setiawan atau Peggy apapun namanya, tunggu nanti proses di prapit dan atau pengadilan. Bang Rasman, jangan kita mengatakan nggak usah mengkoreksi kami kenapa kami lambat pra peradilan, itu trik kami. Apa urusan sama Anda? Loh, sekarang saya mempertanyakan saudara di sini sebagai apa? Sebagai pengacara polisi atau sebagai pengacaranya Suroto? Saya bingung, ini udah 3 legal standing saya, kok nggak nyambung-nyambung. Nggak nyambung, karena sampai saya bilang saya praktisi hukum. Kalau praktisi hukum itu, dia punya cara berpikir, konstruksi berpikir yang dia pahami. Yang kedua, pengacara Yosi. Yang kedua, pengacara Suroto. Tiga sudah. Tadi ngaku bahasa Suroto siapa aja? Yang benar. Suroto, Yosi Ahdian, praktisi hukum. Ada lagi pengacara di sana bilang, kalau ngundang Rasman, itu TV-nya turun ratingnya, nggak tahu dia jutaan viewers kalau Rasman hadir sel satu tempat ini. Bahaya pernyataan dari saudara. Ada betulnya juga sih kata Rasman ini. Kalau Rasman muncul maka akan ada jutaan viewer. Iya betul, tapi jutaan viewer itu yang mencaci dan membuli Rasman. Ya kan guys, betul nggak? Jadi dari video ini pun kita sudah bisa menilai bahwa Rasman ini ngomongnya kasar, nyerocos terus, walaupun orang lagi ngomong dia ngomong juga, jadinya ricuh. Dan kita lihat bagaimana mantan ajudannya Rasman ini membongkar semua kelakuan Rasman. Ini dia. Orang ini bongkar sosok Rasman yang sebenarnya. Rasman tuh dia nggak tahu kerja, cuma tahu ngomong doang. Karena ngomong apa? doang. Satria dibilang, Satria kamu bisa bikin surat kuasa buat klien? Siapa? Laksanakan. Besok cuma taruh di map, dia baca. Oh sudah. Dengan... Ternyata yang buat surat kuasa itu adalah anak buahnya guys. Negosiasi, ngomong. Dia bilang ilmu itu mahal. Ngomong Mas Surya telepon Mas Surya nanti peneliti saya ya. Ngomong begitu, 1 jam aja 20 juta. Itu nggak ketemu muka. Pas ketemu klien 40 juta naiknya. Ini nyata. Iya. Saya yang pegang duit. Oh, maksudnya coba. Maksudnya pegang duit itu gimana? Nggak ngerti. Dalam tas ajudan itu setiap uang dikasih klien sama kayak Pak Samsul. Iya. Taruh ada berapa? Nah, bukan begitu caranya. Oh, cash gitu. Cash. Di amplop harus ada cash supaya dia bisa tunaikan kan ATM. Ya, abang itu tadi adalah mantan ajudannya Rasman. Kita lihat video selanjutnya. Ini kan adalah mantan ajudannya Bang Rasman Nasution. Betul. Ajudan nih? Ajudan itu tugasnya apa sih? Ajudan itu menjaga dia punya keselamatan luar dalam itu. Oh ya? Iya. Luar Kecuali dalam. dengan Oke, iya. Oh iya. Oke, terus. Saya ini orangnya bak-bakan. Oh iya, nggak apa-apa. Iya. Terus Saya orangnya iseng. Tapi kan Mas Waya kan bilang nanti bisa itu kan. Iya, bisa. Saya kerja sama para Rasman itu 1 bulan 10 hari. Oke. Nah, saya 1 bulan 10 hari. Pas kerja 3 minggu di Medan. Saya posisi di Medan waktu itu. Patwal dia ke tempat buat pengadilan. Iya. Medan. Ya, sama Egis Kawanua. Pas waktu itu saya mengawal dia, saya ada 2 patwal mobil, patwal polisi sama patwal pribadi. Oke. Karena mobil patwal pribadi itu penuh, saya lari ke patwal polisi. Saya dipanggil pakai handytalk. Kamu kesini? Sama Rasman? Sama Pak Rasman. Pak Rasman bilang, lihat kamu, aduh, saya. Maksudnya ngomong di. Jadi Rasman ini langsung berkata kasar sampai keluar kebun binatang. Itu? Enggak, depan saya. Oh, Mas dikatain gitu? Iya. Gara-gara apa?
gara-gara saya pindah ke patwal polisi itu kan dia sama dia punya klien-klien yang khusus nggak boleh saya selaku ajudan tahu kan dia suruh saya ke mobil patwal, kan yang ada turatur itu. Ya, ada itu dia paling hebat sudah tuh di Jakarta, di Medan dia paling hebat. Oke, nanti kita akan bahas itu. Oke, lanjut dulu, habis dikatain itu. Nah, sesudah itu langsung ini Mas ngomong serius nih. Serius. Bisa dipertanggungjawabkan ya? Pertanggungjawabkan. Oke. Saya siap di aku. Oke, terus. Jadi sesudah itu udah bahas semua di pengadilan, saya sama dia di dalam mobil Pradonya itu. Iya. Ya sudah itu saya ngobrol-ngobrol, dia ngomong, "Kamu itu kalau lain kali jangan begitu." Saya bilang sih sudah. Pas dia ngomong soal ini kalian semua nih, saya ngamuk gitu. Ada ibu adik sama sopirnya, kita bertiga aja tuh. Saya langsung ngamuk sama dia. Saya bilang, "Yang kawal Bapak ini manusia, James Stephen Parinusa, bukan babi binatang. Turunin saya sekarang di jalan, kasih uang saya punya gaji 3 minggu sama uang jalan saya pulang ke Jakarta." Oh gitu? Iya, saya ngamuk. Apa komentar dia, reaksi dia? Dia diam. Dia pakai bahasa kampungnya dengan dia punya supir itu. Ini orang berani juga, dia bilang begitu. Artinya dalam secara kira-kira gitu ya? Menurut saya. Saya udah diam, ibu adik istrinya bilang, "Kayak kita kan bayar kamu mahal." Saya bilang, "Bayar berapa?" Berapa sih kalau boleh tahu dibayarnya? Dia katanya dia bilang 6.500.000. Padahal saya cuma dikasih sama outsourcing 5.300.000 plus 50.000 setiap hari uang rokok, uang jajan lah. Iya. Kita semua tuh sopir, asisten pribadi dikasih begitu. Nah, sesudah itu dia bilang begitu. Akhirnya saya bilang, saya ngawal presiden direktur Pak Dino Bernat yang punya anak sekolah di Jakarta International School aja 4 jam 1 juta. Nah, di kafe bengkel. Saya bilang. Datang jam 9, pulang jam 11, sampai di rumah jam 1 juta. Belum kerja udah ya sudah. Dia bilang, bener, iya. Saya pas ngomong begitu, saya ngamuk-ngamuk sama dia. Ibu adik bilang, "Udah kamu jangan suara besar. Ibu tutup, ibu punya mulut." Bapak bilang gitu tuh? Iya. Kok berani, Pak? Beranilah saya dikatakan binatang. Iya. Ibu punya suami panggil saya kalau nggak yang ngawal suami ibu itu binatang. Ibu panggil aja sama binatang ngawal Bapak. Yang saya ngawal kan saya pasang badan, saya mati buat Bapak. Iya. Bapak sama Ibu, iya kan? Iya, Bapak marah lah karena dikatain binatang tadi. Iya, saya marah lah, Pak Uya. Betul juga kan kata abang tadi, kalau Rasman sering manggil anak buahnya itu dengan sebutan binatang, kenapa nggak sewa aja binatang untuk dijadikan ajudan? Padahal dia ini kan sudah siap pasang badan, siap mati untuk menjadi ajudannya Rasman ini. Ada lagi nih guys lanjutannya. Pokoknya segala sesuatu, sebel mobil itu Alphard itu saya cuman karena mau berdiri keluar cepat-cepat, hormat dia, harus hormat dia. Maksudnya keluar pintu katanya, mau guys. Masuk keluar dari rumah, buka pintu buat dia, hormat. Dia udah kayak tentara. Itu wajib. Wajib. Padahal dia cuma ABCD doang. Tahu ABCD enggak? Enggak tahu. Abri bukan sepak doang. Iya. ABCD katanya guys. Abri bikin cepak doang. Kacau. Harus hormat. Setiap, jangan lupa kamu hormat saya bilang. Gila, sampai nggak hormat ternyata guys. Diomelin. Ini nggak ngarang kan? Demi Tuhan yang punya langit dan bumi. Siap nggak kalau habis disomasi kalau bilang ini fitnah nih gitu? Nggak takut, yang saya takut cuma Tuhan sakratul maut sambut gua. Iya. Saya nggak pernah takut manusia, saya takut cuma. Kalau sampai dia disomasi jangan bawa gue ya? Nggak takut Pak. Oh, iya. Ayo somasi. Iya. Ini beneran nih. Beneran. Bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini cerita pengalaman kan. Ini pengalaman saat yang lain-lain Brimob 5 hari, mantan marinir 7 hari. Oh maksudnya apa nih? Bertahan untuk jadi ajudannya. Mantan ajudannya. Rata-rata berapa lama? 5 hari. Ya palingan seminggu lebih lah. Kenapa? Oh banyak yang berhenti menjadi ajudannya Rasman ini. Ada yang 5 hari, 7 hari. Jadi abang ini bekerja ikut Rasman lumayan cukup lama, yaitu 1 bulan 10 hari kata abang ini tadi kan ya. Mulutnya itu kasar. Mulutnya kasar arogan, guys. Iya kan? Kacau tuh orang. Tapi Mas sabar ya. Apa yang bisa Mas kan orangnya badannya tegap segala macam, tapi bisa menahan sabar tuh apa rahasianya Mas?
sabar itu yang bikin saya sabar itu ketika saya menikah dengan istri saya yang sekarang ini, ya kan? Saya pergi meninggalkan Ambon juga karena saya belum dapat tugas sebagai seseorang yang lumayan. Oh, abang ini sabar karena mempunyai istri, guys. Tuh, istri adalah salah satu penyemangat seorang laki-laki atau seorang suami. Ingat itu. Lumayan lah. Akhirnya saya tinggalkan calon istri saya itu. Saya bilang ke orang tua, saya pergi aja belum dapat nafkah hidup. Akhirnya saya nikah sama kepala hit divisi bagian galangan kapal punya anak perempuan, anak kesayangan. Mereka bilang nikah sama Bandi tuh. Nah, karena cuman alhamdulillah puji Tuhan saya nggak punya tato. Iya. Itu aja, cuman bolong telinga satu. Iya. Saya juga ada satu dulu. Oh, iya. Bekas dulu. Saya juga bekas zaman muda ada bolong satu. Iya. Sampai diusir dari rumah saya. Terus jadi seperti itu ya sudah. Jadi saya ikut dia punya SOP. Pokoknya setiap sampai rumah makan tuh, saya harus kobokan, tisu. Dia mau ke toilet, kamar mandi di tempat restoran, saya mesti ke situ. Pokoknya selama sebulan tuh saya punya tugas, teman gue bilang, lu kayak kacung lo, nggak apa-apa, yang penting gue dapat duit dulu. Karena gue berhenti ini, gue cari pekerjaan susah. Gue jabanin dulu pekerjaan yang ada. Gue nikmati dan bersyukur buat Tuhan. Jadi si Rasman ini kayak presiden aja lagi, guys, minta dihormati dan dilayani. Mau kemana-mana harus dikawal dan juga gila hormat, kata abang ini tadi kan. Sampai turun dari mobil pun anak buahnya harus hormat dulu, guys. Ternyata selain kasar dan juga arogan, Rasman ini juga termasuk orang yang gila hormat ya, guys. Gimana mau kan orang betah kerjanya kalau mulut majikannya itu kasar, apalagi sering ngata-ngatain kebun binatang. Padahal seperti kata abang ini tadi, dia kerja sama Rasman itu sudah siap pasang badan, siap mati untuk Rasman. Tapi sering dikatain kebun binatang oleh Rasman, dan pada akhirnya tentu saja dia tidak tahan dengan semua kelakuan Rasman yang sering berkata kasar dan juga sering marah-marah dan menjelekkan dia. Apalagi kemana-mana harus dihormatin dan juga selalu harus dilayanin, guys. Gayanya Rasman ini seperti seorang raja atau seorang presiden aja, ya kan, guys? Bagaimana pendapat Anda tentang video-video yang saya tampilkan tadi? Ternyata si Rasman ini selain arogan dengan orang lain, juga arogan kepada anak buahnya sendiri, guys. Yang notabene anak buahnya atau ajudannya itu siap mati untuk Rasman, tetapi selalu dikata-katain kasar oleh Rasman sehingga tidak ada ajudan atau anak buahnya yang betah kerja sama dia. Ya mungkin begitulah, kalau kita kasar sama orang lain, siapapun nggak akan betah berteman ataupun ikut kerja sama dia. Betul nggak, guys? Bagaimana pendapat Anda semuanya? Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya, guys. Ya, itulah video-video yang menurut saya menarik untuk saya tampilkan buat Anda semuanya. Dan kalau ada kata-kata saya dalam video itu kurang jelas atau salah, saya mohon maaf dan mohon dimaklumi. Sekali lagi saya doakan semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang berlimpah. Sampai jumpa kembali orang-orang baik yang di luar sana. Wassalamualaikum.